Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Dwi Nur Chandra, NPM 1810100325, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Ada pertanyaan mengenai apa sih yang dimaksud dengan sengketa konsumen? Nah, sengketa konsumen di sini adalah permasalahan yang timbul atau terjadi karena adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, yaitu konsumen sebagai pemakai dari barang atau jasa dengan pelaku usaha si penyedia barang dan atau jasa, yang sampai melibatkan adanya hubungan hukum di keduanya yang dikarenakan kerugian yang diderita oleh konsumen. Sengketa konsumen di sini juga mengatur bagaimana tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa sesuai di dalam bab 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa konsumen ini ditawarkan dua alternatif atau cara penyelesaian. Yang pertama, boleh melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan di sini sudah diatur di dalam pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana yang boleh mengajukan adalah individu dan kelompok. Penyelesaian melalui pengadilan di sini mengacu kepada ketentuan atau ketetapan yang terdapat di dalam peradilan umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan di sini diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang boleh mengajukan gugatan itu adalah individu atau penggugat. Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai sebuah kesepakatan, baik itu dari bentuk maupun besarnya kerugian yang dialami, dengan tujuan agar tidak terjadi kembali atau terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen nantinya. Penyelesaian di luar pengadilan ini terbagi menjadi dua penyelesaian. Yang pertama penyelesaian secara damai. Yang kedua, penyelesaian melalui lembaga atau badan hukum. Penyelesaian secara damai di sini maksudnya adalah penyelesaian antara kedua belah pihak yang saling bersengketa, yaitu konsumen dengan pelaku usaha, tanpa melibatkan pengadilan atau BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian secara damai di sini memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, mudah, murah, dan relatif lebih cepat jika prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian timbul pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa secara damai? Penyelesaian sengketa secara damai hanya membutuhkan kemauan dari kedua belah pihak dan kemampuan berunding di antara kedua belah pihak sehingga tercapailah titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian timbul lagi pertanyaan, lalu bagaimana jika belum menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai? Jika kita belum menemukan titik terang walaupun sudah melakukan penyelesaian secara damai, maka tahap ini akan terus berlanjut dengan cara yang kedua, yaitu penyelesaian melalui badan hukum atau lembaga. Penyelesaian melalui badan hukum atau lembaga ini pun terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kita kenal dengan namanya BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, yang mana BPSK itu sendiri sudah diatur di dalam Kemenperindak, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan nomor 350-MPP-Cap-12-2001. BPSK itu sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat 2. Nah, BPSK itu sendiri mempunyai anggota, di mana keanggotaannya itu terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.
yang mana anggotanya itu berjumlah 3-5 orang. Kemudian tugas dan wewenang BPSK itu sendiri sudah diatur di dalam pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tugas dan wewenangnya itu adalah sebagai penanganan dan penyelesaian sengketa boleh melakukan dengan cara yang pertama, mediasi, yang kedua, arbitrasi atau konsiliasi. Putusan dari BPSK itu sendiri bersifat final dan mengikat. Kemudian, pengangkatan dan pemberhentian BPSK itu sendiri hanya dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, yang kedua kita kenal dengan namanya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, BPKN itu sendiri di sini berfungsi sebagai mengkoordinasikan mulai dari jalannya kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada namanya LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM itu sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. LPKSM itu merupakan lembaga non-pemerintah namun sudah dijalankan dan diakui oleh pemerintah, di mana kegiatannya itu sebagai penanganan terhadap perlindungan konsumen. Dasar hukum yang dipakai dari LKPSM itu sendiri ialah PP nomor 59 tahun 2001. LPKSM itu berbentuk badan hukum atau sebuah yayasan. Kemudian LPKSM itu adalah atau sering disebut sebagai legal standing in judicio. Kemudian penyelesaian melalui pengadilan. Tidak semua pihak boleh melakukan gugatan melalui pengadilan. Yang boleh melakukan atau yang berhak melakukan gugatan, mengajukan gugatan ke pengadilan ada 4 kategori. Yang pertama yaitu seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris jika konsumen tersebut tadi berhalangan hadir. Kemudian yang kedua adalah sekelompok konsumen dengan kepentingan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi syarat. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah atau instansi yang terkait di dalamnya. Jika keempat kategori ini, jika selain dari keempat kategori ini, maka tidak boleh pihak lain untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Maka kesimpulannya, penyelesaian sengketa ini ditawarkan 2 cara alternatif penyelesaian. Boleh penyelesaian melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Terserah para pihak dalam menentukan pilihan mereka untuk menyelesaikan sengketa mereka masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Bila ada kata-kata saya yang salah-salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.